Hai Sobat Gen Rangers, salam genre. Kali ini saya akan memperkenalkan sejarah PIK Sanggar Konsultasi Remaja SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Berawal pada tahun 2006-2007, para guru bimbingan konseling atau lebih sering disebut guru BK SMA Negeri 1 Terbanggi Besar berniat untuk mengungkap masalah-masalah atau keluhan siswa-siswi yang bersifat pribadi yang mengakibatkan terganggunya konsentrasi belajar mengajar di sekolah. Dengan mengungkap masalah atau keluhan yang bersifat pribadi tersebut, guru BK SMA Negeri 1 Terbanggi Besar memerlukan bantuan dari teman sebaya. Karena pada dasarnya, siswa-siswi lebih nyaman bercerita dengan teman sebayanya. Maka dari itu, guru BK SMA Negeri 1 Terbanggi Besar membentuk BTS, kepanjang dari Bantuan Teman Sebaya. BTS ini bernaung di sebuah kegiatan ekstrakurikuler SKR atau sering disebut Sanggar Konsultasi Remaja. Permasalahan dan keluhan yang diceritakan oleh remaja kepada konselor sebaya selanjutnya meningkat ke guru BK sebagai pendidik sebaya sekaligus konselor sebaya untuk menemukan titik terang dari permasalahan tersebut atau keluhan yang disampaikan remaja kepada konselor sebaya di SKR. Hingga sekitar tahun 2012, BKKBN mengembangkan program genre. Program genre adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan, sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan terencana. Program genre tersebut dilaksanakan melalui pendekatan langsung kepada remaja serta orang tua yang memiliki remaja. Pendekatan kepada remaja dilaksanakan melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja). Terbentuknya PIK-R dan sekolah manapun ikut bergabung dan bekerja sama dalam pelayanan siswa di sekolah. Pada saat itu juga nama SKR berubah menjadi PIK-R. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui PIK-R. Remaja di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar lebih mengenal SKR hingga saat ini. Dengan adanya kerjasama antar anggota PIK-R di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten kota, para anggota PIK-R lebih bersemangat dalam memajukan kegiatan tersebut sesuai program kerja anggota PIK-R. Setelah dianalisis, kegiatan ekstrakurikuler ini adalah wadah yang memiliki banyak manfaat untuk anggota PIK-R dan para siswa SMA Negeri 1 juga mendapatkan bantuan konsultasi, serta banyak membantu guru BK di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar hingga saat ini. Di setiap organisasi yang ada, pastinya memiliki program kerja yang akan dijalani selama 1 tahun. Di PIK-R SKR memiliki program kerja. Adapun program kerja yang dimiliki ada 8, yakni 1. Melakukan kegiatan perkumpulan guna membahas pembentukan program kerja dan lain sebagainya. 2. Memperkenalkan ekstrakurikuler PIK-R kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Terbanggi Besar melalui demo askul yang diadakan setiap kali selesai MOS yang ditujukan kepada seluruh siswa baru. Pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, demo askul dilakukan secara daring dengan metode menampilkan video ekstrakurikuler. Ketiga, memberikan konseling kepada siswa dan siswi di lingkungan sekolah melalui media WhatsApp dan direct message Instagram. Yang keempat, merekrut siswa-siswi SMA Negeri 1 Terbanggi Besar untuk ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler PIK-R dengan cara mempromosikan ekstrakurikuler PIK-R ke setiap kelas. Khususnya kelas 10 yang dilakukan oleh pengurus PIK-R. Dalam hal ini, perekrutan kami lakukan secara daring dengan via chat WhatsApp. Yang kelima, kegiatan siaran di stasiun radio Rapemda 92,8 FM setiap hari Minggu pada jam 11 sampai jam 12 WIB, bertepat di Komplek PU Prosida Bandarjaya. Adapun jadwal kegiatan siaran di stasiun radio Rapemda 92,8 FM dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, seperti memakai masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak. Yang keenam, diadakannya kunjungan di beberapa instansi yang berkaitan dengan remaja, dan kunjungan tersebut kami publikasi di Instagram SKR atau Facebook anggota SKR. Di kunjungan ke beberapa instansi tersebut selalu memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. 7. Mengadakan kegiatan Marhabannya Ramadan. Yang ke-8, melakukan reorganisasi yang dilakukan untuk pergantian kepengurusan PIK-R yang dilakukan setiap akhir bulan Agustus. Namun dikarenakan keadaan pandemi, kegiatan tersebut baru terrealisasi pada tanggal 8 April 2021 yang dilakukan dalam pantauan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Selain dari prestasi-prestasi yang disumbangkan PIK RSKR untuk sekolah, ada juga beberapa kegiatan di luar Prokja, yaitu antara lain 1. Delegasi perwakilan di acara pengelola program Generasi Berencana melalui Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana Saka Kencana tahun 2020. 2. Delegasi perwakilan Kabupaten Lampung Tengah di orientasi pendidik atau konselor sebaya Pusat Informasi dan Konseling Remaja tingkat Provinsi Lampung tahun 2020. 3. Delegasi Kabupaten Lampung Tengah dalam acara ProPN 2019 di Hotel Horizon. 4. Pelatihan pendidik dan konselor sebaya BKKBN Provinsi Lampung 2017. 5. Pelatihan pembinaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung 2018. Halo semuanya, kali ini saya berada di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan ini, kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas PPKB Kabupaten Lampung Tengah. Untuk kelanjutannya, yuk ikutin. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Kenalin, namaku Idam Muhammad Akbar dari SKR Seman 1 Terbanggi Besar. Kali ini saya berlokasi di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana atau yang biasa kita kenal dengan PPKB Kabupaten Lampung Tengah. Sebelum kita memulai wawancaranya, ada baiknya kita memperkenalkan narasumbernya terlebih dahulu. Untuk itu Bapak dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Edward Hartono MSI, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih atas kehadiran Adinda yang meluangkan waktu datang ke kantor kami. Langsung saja saya mulai pertanyaannya. Pertama, Pak, sebelumnya kan BKKBN mengadakan rebranding, di mana itu ada perubahan dari Kampung KB menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Menurut pandangan Bapak sendiri, apa sih perbedaannya, Pak? Ya, terima kasih Adinda. Jadi Kampung KB menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Itu sebenarnya hanya adalah upaya yang dilakukan oleh kita untuk memompakan semangat baru dan image baru dalam pengelolaan kampung KB atau kampung keluarga berkualitas tadi. Kalau tadi Adinda, image-nya kampung KB itu kita sebenarnya adalah upaya kita untuk menghindari dan tidak memberi celah sedikit saja eksklusivitas. Jadi seolah-olah kampung KB itu ya dilaksanakan dan pekerjaan orang KB saja, padahal tidak begitu. Nah, kampung KB itu adalah pekerjaan semua kita, orang KB, orang kesehatan, orang pendidikan, semua sektor berkolaborasi untuk menggarap di pembangunan keluarga di kampung KB. Oleh karena itu, rebranding yang sekarang dirubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Jadi kepanjangannya bukan Kampung KB lagi, tapi Kampung Keluarga Berkualitas. Kenapa begitu? Kedengarannya keluarga berkualitas nggak milik siapa-siapa, tapi milik semua. Sehingga image tadi akan menumbuhkan semangat, dorongan yang lebih kuat lagi untuk kita sama-sama semua menggarap Kampung Keluarga Berkualitas. Jadi itu Adinda, nggak ada apa-apa sebenarnya, hanya untuk meningkatkan image dan menambah semangat sehingga daya dorong, daya gerak, daya gempur kita akan bertambah. Untuk pertanyaan selanjutnya, dilansir dari Badan Pendidikan Statistik, hasil sensus tahun 2010, Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten penyumbang populasi penduduk terbanyak dengan jumlah 1.170.717 jiwa. Untuk tahun 2021, upaya apa yang dilakukan Dinas PPKB Kabupaten Lampung Tengah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah? Ya, terima kasih. Upaya yang kita lakukan tetap Adinda, kita tetap mengupayakan pasangan usia subur yang belum KB itu untuk ikut KB, unmet need, orang-orang yang belum tersentuh pelayanan KB untuk kita layani KB. Kemudian yang sudah KB untuk tetap KB, nggak drop out, nggak berhenti ber-KB. Untuk yang KB-nya masih belum mantap, tetap ikut KB yang mantap. Untuk generasi mudanya kita bina juga.
kita bina generasi mudanya. Kalau program KB ini mau sukses, pengendalian penduduk ini sukses, tentunya kita harus meningkatkan pendewasaan usia perkawinan, Adinda. Kenapa pendewasaan usia perkawinan perlu ditingkatkan? Karena supaya kita lebih siap, lebih sergap untuk membuat perencanaan dalam kehidupan kita. Kita bayangkan kalau perkawinan anak yang malah yang meningkat, bagaimana sih kita merencanakan kehidupan yang lebih baik? Tentunya baik sisi fisik dan psikologis kita belum siap itu. Jadi Adinda, pada prinsipnya kita tetap melakukan pelayanan, tetapi dengan tanda koma sekarang di era pandemik kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan, prokes kesehatan. Artinya pelayanan KB yang tadinya berkerumun sekarang tidak lagi. Kalau tadinya 50 orang lebih berkerumun di satu tempat, sekarang tidak lagi. Sekarang kita melayani 10 atau paling maksimal 15 demi menjaga jarak dan menjaga supaya tidak berkerumun. Jadi termasuk penyuluhan KB, kalau tadinya mengumpulkan orang dalam satu gedung, dalam satu ruang yang sifatnya berkerumun juga, sekarang kita upayakan bahkan lewat Zoom meeting oleh kita sama-sama antara kita penyuluh dan kader, penyuluh dan aseptor, Zoom meeting. Karena kita sadar kepemilikan medsos ini sudah suatu keniscayaan, sudah hampir sebagian besar memiliki. Saya pikir begitu Adinda, tetap kita tingkatkan dan tetap kita mematuhi prokes kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Demikian. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu di sela-sela bekerja gini. Mungkin sebelum wawancara ini berakhir, saya akan memberikan pantun kepada Bapak. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh dong Pak kami datang kemari. Dengan senang hati, Adinda, dengan senang hati kita menyambut dan terima kasih atas kerjasama, atas kunjungannya. Salam genre. Salam. Hai Sobat Gen Rangers, kali ini saya berada di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah. Kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah. Yuk ikut aku ke dalam. Selamat siang Bapak Kasat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Sonani dari PR Sanggar Konsultasi Remaja SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Bapak mohon untuk memperkenalkan diri kepada audiens. Selamat siang, Adik. Jadi perkenalkan diri, nama saya Dwi Atmayovi Wirabrata. Pangkat itu jabatan saat ini Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah. Bisa dipanggil siapa? Silakan panggil nama Pak Yofi. Pak Yofi. Iya. Baik, berbicara tentang narkoba, dari generasi berencana sendiri memiliki salam genre. Salam genre ini memiliki arti zero pernikahan dini, zero seks bebas, dan zero tidak menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Lalu sehubung dengan passion Bapak di bidang Kepala Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan perihal narkoba di kalangan remaja, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Yang pertama, bagaimana tingkat penggunaan narkoba bagi kalangan remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah di khususnya wilayah Kabupaten Lampung Tengah? Baik, bisa jelaskan. Berdasarkan data dari ungkap kasus ya, kasus yang diungkap atau penggunaan narkoba yang diungkap oleh Polres Lampung Tengah. Dari tahun 2020 itu kita berhasil mengamankan dua orang anak di bawah umur yang terjerat penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian pada tahun 2021 ini sudah bulan April. Ya, bulan April kami sudah mengamankan kurang lebih ada 4 orang anak. Berarti bisa kita lihat terjadi peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Itu peningkatan sebanyak 2 orang anak. Jadi belum habis sampai tahun 2021, tapi sudah melebihi dari tahun 2020 ketika kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, upaya apa yang dilakukan dari Sat Narkoba Polres Lampung Tengah untuk mencegah penyebaran narkoba di kalangan remaja khususnya di Kabupaten Lampung Tengah? Baik, saya jelaskan. Jadi Polres Lampung Tengah
melakukan tiga cara dalam menekan penyalahgunaan narkoba, baik itu peredaran maupun penggunaannya yang tidak sesuai. Jadi yang pertama, kita dengan cara preemptif. Preemptif ini bisa kita simulasikan atau dengan cara yaitu kita menarget pada orang-orang atau tempat-tempat untuk memberikan pandangan kepada masyarakat maupun anak-anak di bawah umur ini bahaya dalam penggunaan narkoba. Jadi seperti contoh bentuk kegiatannya dengan cara penyuluhan di sekolah-sekolah, kemudian di tempat-tempat nongkrong seperti itu, kemudian di kafe, universitas seperti itu. Itu salah satu preemptifnya. Kemudian cara yang kedua dengan cara preventif atau pencegahan juga. Pencegahan ini lebih kepada meniadakan suatu bentuk kondisi di mana orang-orang tersebut dapat menyalahgunakan narkoba, seperti bentuk kegiatannya dengan cara satu razia di kafe-kafe, tempat hiburan, kemudian tempat-tempat yang bisa kita duga digunakan untuk peredaran narkoba seperti itu. Kemudian yang ketiga dengan cara represif ini dengan cara penegakan hukum. Jadi ketika kita mendapati orang bertransaksi narkoba, kemudian menggunakan narkoba, kita amankan, kemudian kita laksanakan prosedur penegakan hukum melalui undang-undang yang berlaku seperti itu. Untuk kegiatan tersebut biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu atau sudah dijadwalkan? Jadi selama setahun kita sudah ada yang sifatnya terencana, ada yang memang sifatnya dadakan seperti itu. Jadi seperti kemarin kita berusaha melaksanakan operasi antik, yaitu di bulan Maret sampai dengan awal April. Kita melakukan operasi terpusat yang dilaksanakan oleh jajaran seluruh Polres di Polda Lampung seperti itu. Jadi kita punya operasi anti narkoba. Kemudian untuk operasi rutinnya kita laksanakan dari bulan Januari sampai Desember setiap tahunnya seperti itu. Lalu kalau di luar konsep narkoba agak menyimpang, seperti di bulan Ramadan ini kan kita banyak menemukan anak-anak yang dalam arti kata ngabuburit lah istilah sekarang Pak. Iya. Mereka berjalan-jalan lalu trek-trekan. Nah itu kalau dari pandangan Polres Lampung Tengah seperti apa Pak? Tentunya ini suatu bentuk cara mereka meluapkan hobi, kadang kreativitas, cuma mungkin caranya yang salah, ya kan. Jadi kalau bagi kami hal itu kalau misalnya diwadahi dalam suatu komunitas dengan aturan, dengan dengan keamanan seperti itu, jadi itu sudah tidak masalah. Mungkin anak-anaknya suka balapan, ya kan, ada yang hobi balapan segala macam, mungkin perlu dibentuknya suatu wadah peran serta dari masyarakat, pemerintah untuk menyalurkan hobi mereka. Selama ini kan ada balap liar, ini kan ada hobi dari anak-anak atau hobi dari remaja, tentunya sudah mempunyai SIM ya, sudah layak, ini tidak tersalurkan dengan baik. Nah, jadi mereka melakukan itu dengan sembunyi-sembunyi, dengan kadang membahayakan, tidak terkontrol. Nah, itu yang tidak boleh seperti itu. Lalu kalau ini masa pandemi seperti ini, peranan polisi untuk menekan angka COVID-19 itu seperti apa Pak? Untuk menekan COVID sendiri di pandemi ini ya dengan cara satu, kita mengingatkan masyarakat ya. Yang pertama dengan cara operasi justisi itu yang kita laksanakan menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, melaksanakan protokol, kemudian melaksanakan penyuluhan lain seperti itu. Kemudian untuk musim nanti ketika Lebaran, Polri menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik. Ya, untuk mencegah peredaran COVID ini tidak meluas ke daerah-daerah yang lain seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari slogan Bapak Kapolres kita, gapai cita-cita tanpa narkoba. Pandangan dari Kasat Narkoba sendiri itu seperti apa Pak? Tentu saya sangat setuju ya. Saya sangat setuju dengan Bapak Kapolres dan kita akan menggalakkan itu, menggapai cita-cita tanpa narkoba. Dengan kita terlibat penyalahgunaan narkoba, baik di peredaran maupun penggunaannya, pasti akan berdampak negatif pada diri kita, ya, diri kita, kemudian teman-teman kita, kemudian juga keluarga. Karena kan tahu narkoba itu merusak kesehatan, kemudian pikiran kita, otak, kemudian dari sosial pun pasti kita
akan ikut pergaulan yang tidak baik seperti itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, pasti kita akan berhadapan dengan hukum. Ketika kita sudah berhadapan dengan hukum, dengan punya masalah hukum, di situ tidak hanya terkait dengan sanksi hukum saja, tapi ada sanksi sosial dan lain-lain. Itu pasti akan mempengaruhi mental dan kepribadian kita seperti itu. Sehingga ketika kita akan memiliki bakat, memiliki kemampuan, hilang semua ketika sudah terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada Bapak Yofi selaku Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah untuk menjalin silaturahmi antara generasi berencana atau generasi remaja dan Bapak kepolisian. Sekali lagi terima kasih waktu yang telah diberikan kepada Bapak Yofi. Ya, Oke teman-teman, itu tadi wawancara saya dengan Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah. Nah, sekarang kita akan berpindah dari Polres ke SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, tempat di mana PIK-R Sanggar Konsultasi Remaja SMA Negeri 1 Terbanggi Besar berdiri. Yuk simak video berikut. Nah, disinilah ekskul PIK-R SKR tercipta. Ngomong-ngomong soal terciptanya ekskul ini, bagaimana kalau kita lihat pendapat dari kacamata Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, yaitu Bapak Haryono SOS MPD. Yuk ikuti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Alfianto Wahyudi dari PIK-R SKR atau Sanggar Konsultasi Remaja. Sekarang bolehkah Bapak perkenalkan diri Pak? Baiklah, saya Haryono SOS MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Saya ucapkan selamat datang di ruangan ini. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak. Sebelumnya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Jadi, tadi kita sedang membicarakan tentang ekskul Sanggar Konsultasi Remaja. Dari berdirinya ekskul ini, serta prestasi yang sudah ditorehkan ekskul ini untuk sekolah. Jadi, di sini saya ingin bertanya tentang kegiatan PIK-R SKR ini sendiri Pak. Alhamdulillah untuk SKR di SMA Terbanggi Besar ini merupakan salah satu ekskul yang menjadi unggulan karena dari segi usia ekskul SKR ini prestasinya luar biasa. Bahkan kita sudah bermitra bekerjasama dengan Pemda, Rapemda dalam hal ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan berkontribusi terhadap generasi muda berkaitan dengan pola hidup, planning ke depan berkaitan dengan keluarga berencana yang sekarang menjadi program pemerintah. Kami selaku pimpinan di sini sangat mendukung sekali, sangat mensupport, dan SKR ini salah satu ekskul unggulan karena selain memberikan pembekalan berkaitan dengan kognitif pengetahuan, juga life skill, keterampilan hidup di masyarakat kelak, ya. Sehingga jadi beberapa ekskul yang ada di SMA Terbanggi Besar, alhamdulillah untuk SKR kiprahnya luar biasa, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita lanjut aja. Pertanyaan pertama, apa respon sekolah terkait program PIK-R SKR, terutama dalam kegiatan siaran di radio di Rapemda? Jadi salah satu visi dan misi sekolah kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan generasi muda, terutama yang tujuan yang ketiga adalah kita bisa bersaing secara global. Dalam artian gini, kita selaku generasi muda, apa sih kontribusi sekolah yang bisa diberikan oleh masyarakat secara umum. Makanya dengan adanya kita bermitra dengan Rapemda, kita bisa melakukan penyuluhan, bisa memberikan program-program yang positif kepada masyarakat, itu sudah luar biasa. Di sisi lain bahwa proses life skill, keterampilan hidup, terutama di generasi muda yang sekarang ini mungkin patologi sosial masyarakat, penyakit masyarakat sudah luar biasa. Tatkala generasi muda, terutama siswa-siswi SMA Terbanggi, khususnya generasi muda secara umum, bisa mempunyai pembekalan berkaitan dengan pola hidup sehat, planning ke depan dalam rumah tangga, itu sudah luar biasa. Jadi saya selaku pimpinan sangat bangga sekali bisa menerbitkan, bisa
yaitu mensupport eskul yaitu SKR Sanggar Kegiatan Remaja ini, yang intinya selain untuk pembekalan untuk putra-putri SMA Terbanggi juga bisa berkontribusi kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda secara menyeluruh. Jadi dengan adanya program SKR ini luar biasa dampaknya ya. Jadi dengan adanya kita bisa berkontribusi, bisa program-program bisa didengarkan oleh masyarakat secara luas, baik secara kabupaten, tingkat kabupaten maupun provinsi, dan prestasi juga bisa menunjukkan yang terbaik. Alhamdulillah ini salah satu keberhasilan kita, terutama di bidang eskul, wabil khusus adalah eskul SKR. Ya, untuk selanjutnya Pak, pertanyaan kedua, menurut Bapak sendiri, sudah sejauh manakah kontribusi ekskul PIK R SKR ini untuk menyumbangkan prestasi untuk sekolah? Ya, kita tidak bisa kita pungkiri ya, semua adalah by data ya, semua ada semacam trofi dan sebagainya. Jadi dengan adanya SKR yang usianya cukup lama di eskul SMA Terbanggi ini, prestasi anak-anak baik itu akademik dan non akademik itu luar biasa, karena secara tidak langsung dengan adanya kita mempunyai wawasan, mempunyai visi dan misi, terutama generasi muda, ini akan menjadi termotivasi dari internal dari anak-anak sendiri tatkala mempunyai wawasan yang bagus, yang luas berkaitan dengan bagaimana sih peran ke depan selaku generasi muda tatkala beliau harus bisa bersaing, harus bisa hidup di masyarakat secara umum. Jadi secara akademik dan non akademik, siswa-siswi yang tergabung di dalam eskul SKR luar biasa prestasinya. Begitu juga dampaknya terhadap siswa-siswi yang tidak tergabung dalam SKR pun juga bisa memberikan motivasi yang positif. Maaf Pak, ada tambahan. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana kesiapan SMA Negeri 1 Terbanggi Besar untuk melakukan pembelajaran tatap muka? Ya, jadi dengan kondisi COVID sekarang ini tidak bisa kita pungkiri bahwa dampaknya kepada dunia pendidikan juga luar biasa. Tetapi ini ada sebagai ujian. Jadi saya selaku pimpinan di sini tetap mempersiapkan yang terbaik ya untuk proses KBM tatap muka. Jadi kita bersama tim dari manajemen maupun dari staf dan guru sudah mempersiapkan tahun ajaran baru. Kita sudah akan melaksanakan tatap muka tetapi dengan standar protokol kesehatan. Jadi harapan kami pembelajaran juga berjalan dengan baik, tapi kesehatan juga itu yang utama. Dengan adanya tim dari kesiapan kita dalam mempersiapkan KBM ini, yang insya Allah kita akan dua-duanya kita dalam kondisi sehat, KBM juga bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Haryono telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Jadi intinya sekolah akan selalu mensupport, akan selalu mengantarkan, wabil khusus kepada putra-putri SMA Terbanggi. Semoga kelak di kemudian hari eskul SKR ini bisa berkontribusi lebih banyak lagi dan bisa lebih mengembangkan sayapnya sehingga masyarakat secara umum bisa merasakan keberadaan eskul SKR di kancah masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah lihat kan guys bagaimana respon dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Selanjutnya kita akan ke Puskesmas. Yuk langsung aja kita ke sana. Hai, salam genre. Sekarang kami sudah berada di Puskesmas Poncowati. Jadi di video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tim kesehatan dari Puskesmas Poncowati. Kita akan berbincang tentang pernikahan dini dan masalah-masalah kesehatan lainnya yang berkaitan dengan remaja. Yuk ikutin. Oke, saya Eri Surya Kurniawan dan teman saya Agita Kasano Kacapa. Kami dari anggota PIK R SKR Seman 1 Terbanggi Besar ingin mewawancarai Ibu tentang kesehatan remaja. Oke, sebelum masuk ke pertanyaannya, bolehkah Ibu perkenalkan diri? Boleh. Apa yang mau dikenalin? Nama? Nama saya Asbiala. Biasa orang manggilnya Asbi.
Saya bekerja di Puskesmas Poncowati sebagai tenaga penyuluh kesehatan. Baik Bu Asdi, Ya. Menurut Ibu bahaya pernikahan dini itu seperti apa? Pernikahan dini itu kan artinya remaja yang menikah, Iya. ya kan? Kalau remaja menikah berarti kan dia pernikahan itu terjadi di usia si ibu di bawah 21 tahun. Iya. Kalau ngomongin bahayanya banyak. Dari segi kesehatan, karena kesehatan organ reproduksi dari si ibu itu, si remaja itu belum matang di usia di bawah 21 tahun, itu sangat besar sekali. Ketika mereka menikah, itu kemungkinan besar nanti akan hamil. Kalau terjadi kehamilan, kemungkinan yang sering terjadi karena kandungannya, organ-organ reproduksinya belum matang, itu bisa terjadi keguguran. Nah, keguguran itu berdampak juga, apalagi kalau keguguran itu yang dilakukan dengan sengaja, aborsi. Nah, itu bisa terjadi perdarahan yang luar biasa yang bisa sampai menyebabkan kematian. Ya, tapi kalau sampai dia misalnya umur kehamilannya berlanjut, itu bisa terjadi kelahiran sebelum waktunya, namanya prematur. Ya, kalau terjadi prematur, otomatis merawat bayinya susah. Sementara mental ibunya kan belum siap tuh. Ya, terus kalau misalnya bertahan sampai usia kehamilan tua, lahir, kemungkinan besar juga bayi yang dilahirkan itu akan berat badannya rendah, kecil. Jadi bahayanya luar biasa. Seperti itu sih kalau dari segi kesehatan. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Ibu. Jadi kan tadi Ibu menjelaskan tentang bahaya untuk si ibunya. Nah, untuk si bapak sendiri dari segi kesehatan ada nggak sih Bu, pernikahan dini bahaya? Kalau segi kesehatan, kalau dari bapak nggak ada. Nggak ada kalau segi kesehatan ya. Tapi kalau ibunya lumayan banyak sih, dari segi kesehatan ada. Terus belum lagi dari sosialnya, kesiapan mentalnya untuk menerima keluarga baru, untuk menjadi keluarga baru, menerima kelahiran seorang bayi, itu susah sekali. Nanti kalau misalnya udah melahirkan, ada masalah dengan mertua, ada masalah dengan suami, bisa-bisa tuh si ibu ini baby blues tuh. Dia nggak siap, dianggapnya bayinya mau netein aja nggak berani gitu kan, dianggapnya bayinya seperti ular misalnya kayak gitu. Macam-macam lah yang terjadi di masyarakat. Belum lagi nanti dikucilkan, diusir dari kampung, ya, dibuang oleh keluarga seperti itu. Nah, tanggung jawab bapak itu kan biasanya kan cari nafkah. Ini nih beratnya di bapak sebenarnya. Belum punya pekerjaan, boro-boro pekerjaannya dulu sekolah aja belum, ya kan? Belum punya duit. Nah, nanti biaya kelahiran siapa yang nanggung? Ya kan? Iya, betul. Terus kalau misalnya nanti belum lagi mikirin nanti mau sekolah di mana ya? Sekolah sekarang makin mahal kan? Banyak sih ya. Yang paling bahaya itu ya dari segi kesehatan lah, bisa menyebabkan kematian kalau terjadi kelahiran atau proses-proses selama hamil, nifasnya itu nanti bahaya gitu kan. Ya, seperti itu. Lanjut, ada satu lagi pertanyaan Bu. Sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19 di mana-mana ini. Nah, menurut Ibu gimana sih cara biar kita ini para remaja bisa mencegah penyebaran ini lebih lanjut lagi? Bisa tidak kena ya. Jangan sampai kena kan ya. Udah sekolah di sekolahan belum? Udah kumpul di sekolahan belum? Belum masuk ya. Ya. Dilema sih ya. Sekolah ngumpul di masa pandemi gini susah. Sekolah daring, online, nggak nyambung juga ya. Malah buat kumpul-kumpul juga. Apa pencegahannya? Selalu dengan 5M. Apa itu Bu 5M? 5M, ya. Cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir. Ya kan? Pakai masker, ini kan pakai masker semua nih. Kita harus pakai masker, apalagi yang kita pakai sekarang maskernya masker medis nih, enak. Jadi dia bisa mencegah tertularnya itu lebih besar dibandingkan dengan masker-masker kain yang biasa dipakai oleh masyarakat di kampung gitu kan. Itu yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Ini jarak kita nih harus jauh sebenarnya. Geser ya. Jaga jarak, nggak boleh kumpul-kumpul ya. Jaraknya itu 1 meter, 1,5 meter gitu kan. Jadi
Kalaupun nanti misalnya sekolah atau kumpul dengan temannya, pokoknya pakai masker, ayo dong jaga jarak gitu ya. Terus satu lagi, apa tahu nggak? Menghindari kerumunan ya. Yang keempat, menghindari kerumunan. Nah, menghindari kerumunan ini maksudnya yang banyak terjadi kan di masyarakat itu kayak apa? Kayak hajatan, ke pasar, belanja gitu kan. Di sana kan berkerumun tuh orang tuh. Nah, itu harus dihindari. Kita tidak bisa bilang terus ke orang misalnya jaga jarak dong, jaga jarak. Kita aja yang menjaga diri kita. Ketika orang itu berkerumun kita tahan diri, gitu kan. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Ya, mengurangi mobilitas ini kan artinya tidak boleh bepergian gitu kan. Kalau misalnya mau pergi kemana-mana, kita tuh harus punya planning tuh. Saya mau kemana, mau ngapain? Saya mau ke mall, mau ngapain? Saya butuh baju, saya butuh celana dalam misalnya. Kan remaja-remaja misalnya kan, saya butuh pembalut misalnya kayak gitu. Dicatat dulu apa kebutuhannya. Sampai sana apa yang dicari, tek nyari, udah langsung pulang. Tuh. Nah, satu lagi buat remaja. Kan sekolah sekarang daring nih. Kadang-kadang digunakan kesempatan itu untuk apa coba? Untuk kumpul, daringnya kumpul-kumpul gitu kan. Main. Nah, itu yang nggak boleh. Apalagi makan bersama. Pada saat kita makan bersama, si masker kan dibuka tuh. Pada saat buka masker, makan sambil ngobrol. Nah, di saat itulah kita malah bisa menularkan, saling menularkan. Nah, itu hal-hal seperti itu harus dihindari. Jangan menggunakan kesempatan daring untuk kumpul-kumpul di luar sekolahan, ya. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih Bu atas informasinya tadi. Semoga aja ilmunya bisa buat bermanfaat bagi kita khususnya para remaja. Oke, terima kasih kembali, terima kasih kunjungannya. Semoga remaja-remaja bisa menjadi remaja yang sehat, tidak terjadi pernikahan dini, pandemi ini cepat berlalu, kita bisa hidup normal kembali. Amin. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke studio radio pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Let's go! Oke, sahabat genre, di belakang kita terdapat gedung studio radio Kabupaten Lampung Tengah. Ingin tahu bagaimana anak SKS siaran? Yuk ikuti. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah, Kak Heni kabarnya sehat. Alhamdulillah. Nama saya Batullah Rezandori Padesowing, Kak. Dari perwakilan PIK RSKR Terbanggi Besar. Oke. Nah, kami di sini ingin bercerita sedikit, Kak. Kalau boleh tahu, kakak siapa, Kak? Oke, nama saya Heni Arlia. Saya sebagai penyiar di Rapemda 92,8 FM Lampung Tengah. Kalau boleh tahu berapa lama Kak sudah kerja di sini? Kak Heni siaran di sini udah hampir 2 tahunan. Masih gitu ya Kak. Jadi bagaimana sih Kak proses kegiatan SKR dalam setiap hari ini? Oke, jadi SKR di Rapemda Lampung Tengah ini prosesnya dijalankan setiap 1 minggu sekali. Itu pukul 10 pagi, durasinya 1 jam. Tentunya tema yang diangkat yaitu permasalahan remaja, kemudian disertai dengan solusinya. Begitu. Kalau bagaimana sih Kak pendapat Kakak adanya jadwal kegiatan SKR pada setiap hari ini? Pendapat Kak Heni sih sebagai penyiar ya, tentunya ini adalah merupakan program yang positif karena bisa melatih public speaking dan juga memberikan wawasan pelajar. Pada anggota SKR ini kan para remaja Kak. Nah, kan selalu disalahkan radio ini. Nah, peran radio dalam untuk remaja itu apa sih Kak? Peran radio untuk remaja itu sangat baik sekali ya. Tentunya memberikan hal yang positif untuk remaja, khususnya remaja-remaja yang ada di Lampung Tengah. Nah kan kita di sini lagi bermitra, betul ya Kak? Betul. Karena bermitra ini adalah materi dari genre dan advokasi dari KIE. Nah kalau dari berita seperti ini, radio mendapat apa sih Kak? Oke, jadi manfaat yang didapat kerjasama dari radio pemerintah daerah dan juga SKR dari SMA Negeri 1 Terbagi Besar ini tentunya memberikan banyak sekali hal positifnya, mendapatkan sumber daya manusia yang cakap ya dalam permasalahan
remaja, entah itu pergaulan bebas, seks bebas, pernikahan dini, dan masih banyak lagi. Tentunya tidak hanya pelajar yang ikut SKR ini, tapi pelajar-pelajar yang di rumah juga mendapatkan ilmunya gitu. Oke Mbak, kalau gitu terima kasih Mbak sudah membahas ruang radio ini walaupun lagi on air. Oke, tidak apa-apa. Makasih sama-sama. Sehat selalu Mbak dan salam genre. Salam. Ngomong-ngomong soal prestasi, ekskul SKR kita punya banyak prestasi loh. Nah, ingin tahu apa saja sih prestasi-prestasi yang diperoleh PIK R SKR selama ini? Yuk kita simak. Yang pertama, juara 3 profil PIK R dalam rangka Harganas ke-27 se-Provinsi Lampung. Yang kedua, Duta Genre Sosial Media Inspirator Provinsi Lampung tahun 2019. Yang ketiga, Best Poster Duta Genre Provinsi Lampung 2019. Prestasi yang selanjutnya yaitu yang keempat, juara 3 lomba puisi genre UIN 2019. Yang kelima, juara 2 LCT UIN 2019. Yang keenam, juara unggulan 3 PIK R jalur pendidikan tingkat Provinsi Lampung. Jadi itu tadi profil dan kegiatan PIK Sanggar Konsultasi Remaja SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Salam Remaja genre. sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Salam BKKBN. Rencana itu keren.